Ini tentang Bill Gates, bukan masalah kekayaannya, tetapi sikap dan ucapannya. Seorang sahabat terbaik hati berbagi pengalaman ketika Bill Gates menjawab sebuah pertanyaan konyol di sebuah seminar. Isi pertanyaannya adalah, mengapa anaknya tidak bisa menikah dengan orang miskin? Hal ini terjadi beberapa tahun yang lalu ketika seorang sahabat menghadiri konferensi di Amerika Serikat tentang investasi dan keuangan. Salah satu pembicara adalah Bill Gates, dan selama fase tanya jawab, salah seorang peserta mengajukan pertanyaan yang membuat semua orang tertawa. Pertanyaannya memang agak unik. Apakah ia sebagai orang terkaya di dunia dapat menerima putrinya menikah dengan pria miskin atau sederhana? Jawabannya sungguh tak terduga dan banyak mengubah isi kepala banyak peserta. Dengan bahasa yang santun, Bill Gates menuturkan, pertama-tama, pahami bahwa kekayaan tidak berarti memiliki rekening bank yang gemuk. Kekayaan pada dasarnya adalah kemampuan untuk menciptakan kekayaan. Contoh, seseorang yang memenangkan lotre atau judi, bahkan jika dia menang 100 juta dolar, bukanlah orang kaya. Dia adalah orang miskin dengan banyak uang. Itulah alasan mengapa 90% jutawan lotre menjadi miskin lagi setelah 5 tahun. Anda juga memiliki orang kaya yang tidak punya uang. Misalnya, kebanyakan pengusaha, mereka sudah di jalan menuju kekayaan meskipun mereka tidak punya uang, karena mereka sedang mengembangkan kecerdasan finansial. Mengembangkan kecerdasan finansial mereka, dan itu adalah kekayaan. Ini mengingatkan pesan indah yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang isi hadisnya di dalam riwayat Bukhari, kaya bukanlah diukur dengan banyaknya harta, namun kaya atau ghina adalah kaya hati, yaitu selalu merasa cukup. Bill Gates pun melanjutkan, bagaimanapun orang kaya dan orang miskin berbeda. Sederhananya, yang kaya bisa mati untuk menjadi kaya, sedangkan yang miskin bisa membunuh untuk menjadi kaya. Jika Anda melihat seorang anak muda yang memutuskan untuk berlatih, mempelajari hal-hal yang baru, yang berusaha meningkatkan dirinya terus-menerus, ketahuilah bahwa dia adalah orang kaya. Jika Anda melihat seseorang anak muda yang berpikir bahwa masalahnya adalah negara, dan yang berpikir bahwa semua orang kaya adalah pencuri, dan yang terus-menerus mengkritik, ketahuilah bahwa dia adalah orang yang miskin. Orang kaya yakin bahwa mereka hanya membutuhkan informasi dan pelatihan untuk lepas landas. Orang miskin berpikir bahwa orang lain harus memberi mereka uang untuk lepas landas. Inilah yang banyak disimpan di banyak pikiran umumnya manusia, persis dengan apa yang dituturkan sahabat yang mulia Abi Dzar. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat berharga kepada sahabat Abu Dzar, yang isi dari nasihatnya Nabi adalah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apakah engkau memandang bahwa banyaknya harta itulah yang disebut kaya? Lalu Abu Dzar menjawab, betul. Beliau bertanya lagi, apakah engkau memandang bahwa sedikitnya harta itu berarti fakir? Betul, jawab Abu Dzar dengan jawaban yang serupa. Lantas Nabi pun bersabda, sesungguhnya yang namanya kaya adalah kayanya hati. Hati yang selalu merasa cukup, sedangkan fakir adalah fakirnya hati. Hati yang selalu merasa tidak cukup atau tidak puas. Kesimpulannya, kata Bill Gates, ketika saya mengatakan bahwa putri saya tidak akan menikah dengan pria miskin, saya tidak berbicara tentang uang. Saya berbicara tentang kemampuan untuk menciptakan kekayaan di dalam diri pria tersebut. Maaf sebelumnya untuk mengatakan ini, tetapi kebanyakan penjahat adalah orang miskin. Ketika mereka di depan uang, mereka kehilangan akal. Itu sebabnya mereka merampok, mencuri, dan lain-lain. Bagi mereka itu adalah anugerah, karena mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan uang sendiri. Berbeda dengan sikapnya satu ini, suatu hari penjaga bank menemukan tas yang penuh dengan uang. Dia mengambil tas itu dan pergi untuk memberikannya kepada manajer bank. Orang-orang menyebut pria ini idiot, tetapi pada kenyataannya pria ini hanyalah orang kaya yang tidak punya uang. 1 tahun kemudian bank menawarinya pekerjaan sebagai resepsionis. 3 tahun kemudian dia menjadi manajer pelanggan, dan 10 tahun kemudian dia mengelola manajemen regional bank ini.
Dia mengelola ratusan karyawan dan bonus tahunannya melebihi jumlah yang bisa dia miliki bila dulu ia mencurinya. Kekayaan bermula dari kondisi pikiran. Itulah definisi-definisi yang harus menjadi pilar berpikir agar menjadi kaya. Kondisi terkuat untuk menjadi kaya adalah sikap mental yang luas dan penuh penerimaan. Maksudnya bisa melihat sisi-sisi baik, jalan-jalan indah dan rencana-rencana termasuk prasangka baik untuk terus bergerak maju dan membangun. Dan tentunya disertai dengan kesabaran yang dalam dan ketakwakalan yang sempurna. Apa yang dikatakan Bill Gates seolah penggalian kembali warisan tua yang selalu menjadi asupan jiwa-jiwa indah dalam keimanan. Kaya adalah masalah hati, sebagaimana disampaikan sahabat mulia Abu Hurairah di atas tadi. Agar kaya, pertama hati harus ridho dan senang dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Rasulullah SAW mengajarkan, ridholah dengan pemberian Allah, maka kamu akan menjadi hamba yang paling kaya. Dengan sikap ridho dan senang lahirlah syukur. Bentuknya diwujudkan dalam tindakan-tindakan indah dengan selalu melihat ke bawah, tentu dengan tatapan yang indah dan penuh kerendahan hati. Sahabat Abu Hurairah menuturkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, lihatlah orang yang ada di bawah kalian dalam kondisi keadaan di dunia, dan janganlah melihat kepada orang yang di atas kalian. Hal itu lebih pantas untuk tidak meremehkan nikmat dari Allah kepada kalian.